Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, kali ini akhirnya BD Servati impiannya terlaksana, silaturahim ke salah satu konten kreator juga, yaitu Merpati Kolong Indonesia dengan ownernya Mas Eka Mulyono ya. Eka Mulyono, teman-teman. Oke teman-teman, mumpung di sini kita akan ngobrol lumayan panjang gimana perjalanan Mas Eka dari konten kreator, kemudian juga jadi peternak ya Mas? Ya. Peternak dan juga salah satu penyedia merpati-merpati stok mewah super yang ada di wilayah Pemalang. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Jamu DSC, bukti nyata maksimal kerja. Mas Eka, pertama kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senengan suka merpati itu dari usia berapa Mas? Kalau suka merpati sih memang orang-orang sini sih dari kecil. Dulu sebelum Merah Kolong main apa Mas? Dari kecil itu ibaratnya memang suka hewan yang namanya merpati. Bahkan setahu saya ini dari kecil sampai besar ya, dari SD itu ya, belum pernah saya tidak pelihara merpati. Walaupun merpati inilah biasa merpati rumahan itu kan. Cuman memang suka merpati dari kecil. Berarti Mas dari dulu jenengan main somahan pernah ya? Iya, main rumahan aja. Gitu ya? Komprangan ya. Yang pakai sawangan. Ah, sama. Berarti sebelum Merah Kolong jenengan sudah merasakan serunya main tomrang. Iya. Lagi ini Mas, pertama kali Mas setelah jenengan berjalan buat YouTube tahun berapa Mas? Kalau saya itu sebenarnya nggak begitu kepikiran masalah bikin YouTube dulu ya. Dulu itu ya merantau dulu kerja di. Oh dulu merantau merantau di daerah Cilengsi ya. Oh di Jawa Barat, Cilengsi ya. Bogor ya. Bogor. Itu kemudian ada sesuatu hal lah ya, hal akhirnya saya memutuskan pulang kampung terus waktu itu kan bingung juga di kampung mau ngapain ya. Oh iya, bingung juga mau ngapain. Nah kebetulan waktu itu memang pertama awal-awal ramenya Merpati Kolong ya. Tahun berapa berarti itu? Tahun berapa itu ya, berarti 2000-an atau sebelum era 2000? Sebelum 2000 itu ya. Enggak, 2000-an karena saya kan tahun 2000 itu baru merantau ya. Tahun 2000 baru merantau, 2010-an lah. 2010-an. Oh, berarti jangan pulang ke kampung halaman tahun 2010-an. Berarti tuh era ini Mas. Era awal ini apa? Era awal mau ini. Mau muncul QQ dan yang lainnya. Iya. QQ sudah ada? Sudah. Belum lah. Belum, masih bagus aja kayaknya. Masih ada kabar bagus. Di tahun itu Mas, yang moncer burung apa Mas? Tahun 2010 yang jangan sempat dengar. Kalau masalah itu sih kurang memperhatikan saya. Karena saya kan bukan pemain ya. Bukan pemain. Waktu itu pulang kampung itu cuman apa ya? Yang paling saya kenal itu hanya Mayoret. Mayoret Arma itu. Arma Perform itu. Ya, saya salah satu pengagum fanatik itu dari kecil. Berarti sama kinerja Mayoret. Berarti di zaman itu Mayoret masih bermain. Mayoret masih main. Malah itu asli daerah Pemalang ya? Sebenarnya itu burung dari Brebes sih. Dari Brebes di take over. Orang sini Arma itu mantau ke Brebes atau mencari darah-darah dari Brebes, dapat yang namanya revolusi. Terus diambil di ternak-ternak, keluarnya itu salah satunya yang mewah itu ya Mayoret itu. Mayoret. Berarti pucuknya tuh carahan revolusi dari Brebes itu. Kemudian melahirkan salah satu burung fenomenal Mayoret. Ya, yang kemudian juga nanti anak cucunya sekarang muncul viral ya. Ya salah satunya itu. Salah satu dari jauhnya itu viral ya. Viral sekarang ya. Rampok. Oh, Rampok tuh juga ini Mas, masih daerah Mayoret. Cicit Mayoret itu. Berarti masih ada bau-bau Mayoretnya? Bukan bau lagi, masih dekat itu cicit. Oh, ibunya pakai cucu Mayoret.
Oh, rampok itu ibunya pakai cucu Mayoret. lah, Nek. Ini Mas, tadi viral tuh istilahnya. Dia kalau viral ya sama-sama Trah Revolusi, cuman sebenarnya bukan dari Mayoret sih. Ya masih saudara sama Mayoret. Cuman bukan dari ujung lahir Mayoret. Itu dulu namanya kalau saya kurang paham sih Mas ini ya. Cuman itu kan lahiran dari Trah Revolusi yang di Arma, terus di breeding di Pak Asom, lah ngeluarin betina, ya betina itu Manohara sih, dari Manohara, terus dibeli sama orang di sana, ngeluarin betina lah, itu yang jadi ibunya Vera. Sudah lahir di orang, sudah lahir di berapa itu? 1, 2, 3 berarti ya. Oh, berarti sudah lebih jauh. Sudah jauh. Diurut ujungnya ke Revolusi itu. Ada bau-bau situ ya. Oh, berarti yang lebih kental itu rampok ya. Rampok yang masih kental itu rampok. Yang masih kenceng lah, dekat ya, masih dekat. Dengan berarti era itu salah satu tahunnya ini Mas yang tahu itu berarti Mayoret ya. Mayoret. Zaman terus, itu ada lagi Mas? Granat mungkin? Enggak, belum. Kalau granat sebelumnya saya belum lagi itu, ya. Terus apa namanya Anjeli itu kan Lorena. Oh iya Lorena dari Pemalang ya? Dari Pemalang juga, di daerah sini. Akhirnya nanti di take over sama PS 99. Pak C tadinya di Pak C. Di Pak E dulu. Pak E. Oh, nanti sekarang burungnya di ini ya. Nah, terus kayaknya di Pak E itu cedera. Iya, terus sekarang di TS ya. PS 99. Dan sekarang masih ada burungnya. Oke Mas, kita sambung ke lebih utama nih. Jadi Mas Jinan bikin YouTube tuh istilahnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Yang sekarang namanya Merpati Kolongan itu nggak sengaja. Pertama bikin YouTube itu Merpati Kolong. Namanya Merpati Kolong. Merpati Kolong saja. Berarti Jinan punya 2 channel atau gimana? Atau namanya diganti? Enggak sih, ada 4 malah. Oh, ada 4 channel. Tapi yang termasuk sekarang besar dan sampai sekarang ada itu Merpati Kolong Indonesia dan Eka Mulyono. Ada 2 Eka Mulyono. Ada 2, terus Merpati Kolong, terus satunya itu Boncos Mania, itu buat mancing-mancing. Oh, ada juga channel mancing. Oke. Mancing baramundi sih. Hobi juga punya hobi mancing ya. Sebenarnya saya juga mancing suka Mas, cuman karena emang saya tuh bukan anak pesisir ya, mancingnya di sungai. Ya. Jadi emang dayanya beda, ikannya kan lebih kecil Mas. Oke teman-teman, kita sambung lagi, kita telisik lebih dalam seputar Mas Ega. Ini Mas, di usia sekarang Mas, dengan kan termasuk yang apa? Termasuk orang yang melihat perjalanan pertumbuhan Merpati Kolong. Ya. Anggaplah dari 2010 ya, aja. Ya kan dari 2010 sampai kemudian muncul nanti ada Halilintar, ada TMK Input, dan sampai sekarang Mas. Ya. Dan jangan kan sekarang jadi peternak Mas, burungnya banyak. Terah apa Mas yang pertama kali jenengan berhasil diharapkan ke kandang? Pertama kali beli burung terah yang termasuk dalam kategori kerjanya bagus waktu itu. Kalau saya itu menyepil merpati itu, mengenal merpati itu awalnya itu bukan masalah breeding sih. Bukan masalah breeding. Iya, kalau saya belum berani breeding karena saya tahu sih breeding itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Terus saya kepikiran waktu itu gimana caranya biar bisa jual merpati. Oh, jadi gimana caranya biar bisa selain hobi ada jual merpati, penghasilan juga ya, di situ. Waktu itu saya kepikiran gimana caranya biar bisa jual merpati. Rata-rata dulu sebelum saya main ke Facebook ya, ke Facebook kan jual merpati itu rata-rata kalau misalnya ada postingan itu biasanya hanya menyebutkan terahnya saja Mas. Oh, misalnya kombinasinya terah granat, misalnya granat pasopati, hanya seperti itu saja, tapi tidak diperjelas lah. Tidak detail. Nah, kurang detail menurut saya. Kalau saya waktu itu kayaknya ada kesempatan ini untuk mendetailkan ya. Nah, akhirnya saya burung apa ini yang belum masuk media, terus yang bagus ya. Waktu itu saya kepikiran Mayoret. Akhirnya saya mengenalkan Mayoret kepada teman-teman ya, lewat Facebook, biasanya itu lewat Facebook tadinya. Dan Queen. Itu awal-awal memperkenalkan merpati terah itu yaitu Queen. Oh iya, dulu kan walaupun Queen itu burung fenomenal Mas, kan jarang yang ini meliput ya. Dikenalnya kan di akhir, setelah burungnya mungkin udah dibilang nggak ada kan. Oh iya, itu konten pertama jenengan oh. Iya. Orang-orang itu taunya kira ini itu Queennya itu ada di Mas Junet. Ya itu Mas. Di Halilintar. Nah, kebanyakan tahu di situ.
Makanya begitu saya lihat Queen, saya langsung memperkenalkan Queen ya. Terus aduh gimana caranya ini biar bisa jual tapi orang percaya. Akhirnya saya waktu itu menggunakan sistem live. Langsung live di mana Mas? Facebook atau di YouTube? Di Facebook sih. Lewat Facebook. Di Facebook. Termasuk GL99 ya, itu Bapak Haji Pekalongan ini. Ya. Juga saya ke sana untuk biar teman-teman percaya bahwa saya itu jual darahan asli. Langsung dari situ. Artinya saya harus live waktu itu, sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Berarti jenengan Mas, kan jenengan nggak langsung kenal nih yang punya Queen, kan sekarang tim Cendana ya? Ya. Nah, gimana jenengan cara masuk ke sana Mas? Komunikasinya? Komunikasi pertamanya? Komunikasi pertama itu ada teman dulu di sini ya. Di sini itu sudah lebih tahu dulu Queen. Terus saya tahu alamatnya ya, minta alamatnya lah, langsung saya sana. Memang assalamualaikum. Memang assalamualaikum. Silaturahim pertama. Iya, memang assalamualaikum. Silaturahim, ingin melihat Queen. Waktu itu belum boleh dipegang Mas. Berarti jenengan sudah pernah lihat asli burungnya sebelum meninggal? Iya, ya sering pegang. Tapi alhamdulillah ini ya, orang selain Bapak Haji itu kayaknya saya yang pertama pegang Queen. Sebelum muncul media? Iya. Dipegang, maksudnya dipegang itu nggak boleh, itu Queennya itu dipegang langsung nggak boleh. Ibaratnya burung keramat katanya. Keramat itu mah ya. Sampai sekarang pun masih keramat. Iya. Queen itu masih keramat sampai sekarang. Oh iya, Mas, waktu itu kan waktu itu di tim Halilintar ya, di take over kan, itu kan dibeli kan? Iya. Dibeli sama tim Cendana. Boleh diceritakan Mas, ibaratnya Mas sampai sekarang kan Queen Kenwood kan burung ibaratnya kayak udah gak ada, itu burung-burung Ajen ya. Kelamat lah. Rabaan Queen seperti apa Mas? Jarang udah pernah megang. Kalau rabaan Queen itu rabanya kan terakhir itu posisi udah tua ya. Sudah tua, jadi agak kurang mendeskripsikan juga. Tapi yang jelas tulangannya itu padat. Keras dia. Tulangannya tebal, menonjol ke atas. Maksudnya dia tulangannya memang besar. Dagingannya gimana Mas? Kalau dagingannya sih bagus, walaupun tulangannya kasar, tapi dagingannya kenyal itu sih, empuk, enak. Kayak daging orang inilah, empuk, ya, enak. Berarti walaupun dia tuh tulangannya gede, tapi dagingnya tetap empuk. Iya. Yang spesial dari rabaan Queen itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu bentuk capit udang dan letak capit udangnya itu. Gimana, sampai Mas? Sekarang belum pernah ketemu saya yang capit udang seperti Queen itu. Jadi bentuk capit udang Queen itu sampai sekarang belum pernah ada lagi. Maksudnya jenengan selama beberapa tahun belum menemukan lagi? Belum lagi. Capit udang Queen seperti Queen, yang persis Queen. Bahkan jenengan tadi bilang ada burung spesial pun belum sama Mas? Jauh, belum. Beda. Jadi capit udangnya itu panjang, terus dia tidak tebel tapi kaku. Tipis berarti. Tipis tapi kaku. Runcing, lurus atau lurus? Lurus. Nah, ini spesialnya dari Queen itu lurus, sininya tidak ada tekukannya kayak gitu. Berarti jejak lurus. Lurus. Kira-kira Mas, lebarnya segimana? Kalau diukur jari lebarnya ya hampir rapat sih. Hampir rapat. Berarti hampir rapat gini? Hampir rapat ya. Tapi kaku? Kaku. Ada gang sedikit gitu ya? Ada gang sedikit aja lah, sedikit banget. Terus yang paling membedakan itu letaknya itu ini ke ekor. Jadi dia nempel sama ekor. Oh, dekat banget berarti? Nempel. Berarti ke bawah? Ke atas lah. Oh, nempel ke atas. Nempel ke atas sama ekor. Jadi nggak ada ruang ini sih. Ruang yang di tengah-tengah antara ekor sama capit udang itu dia nggak ada. Itu yang paling nggak ada ini sampai sekarang itu belum ada. Belum nemu. Belum pernah pegang yang capit udang seperti itu. Walaupun mungkin di tim lain mungkin ada. Mungkin ada, cuman saya belum pernah pegang. Ini jangan belum pernah pegang. Jadi buat teman-teman yang punya burung atau tim tertentu yang karakter capit udangnya mirip seperti Queen yang masih ceritakan, boleh komen-komen. Siapa tahu Mas ya. Siapa tahu ada. Kinerjanya seperti. Mudah-mudahan kinerjanya seperti itu. Nah, karena yang diharapkan kan memang di zaman itu ya segila itu punya Mas. Segila itu kan Queen. Segila itu. Terus kadang-kadang ada teman-teman yang bilang misalnya itu kan waktu dulu. Mungkin kalau misalnya ketemu sama yang burung-burung sekarang ya mungkin masih di bawahnya katanya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Tapi menurut Mas Junet juga sampai sekarang belum ada yang seperti Queen Mas. Bahkan di player tim Kenwood sendiri sama Jaguar juga belum levelnya. Belum. Maksudnya Jaguar itu gaya turunnya itu masih beda sama Queen. Berarti masih
satu level di bawah Queen lah ya. Iya, ya sama-sama bagus, cuman kan beda karakter. Ada karakter yang Queen lebih unggul. Ya. Jadi memang kalau bisa dibilang Queen itu burung keramat, ya bener keramatnya. Iya, bisa karena jadi. memang belum ada lagi yang ini. Menurut keterangannya seperti itu. Terutama legend-legend yang sezaman yang pernah melihat kinerjanya, bahkan mungkin yang geber sendiri kan. Nah, yang sering lihat ya berarti ya otomatis yang pemain-pemain dulu lah ya, seperti misalnya Koh Mbing ya, Bintang Utara, terus Koh Yuyun ya, Baron. Yang pernah lihat langsung kinerjanya dan lain-lain. Atau mungkin yang geber berarti Mas Junet zaman itu ya. Mas Junet. Ya pernah geber ya, Mas Junet ya. Jadi memang salah satu burung fenomenal. Berarti mungkin gini Mas, secara tidak langsung jenengan itu timingnya tepat ya. Oh milih nih, oh Queen ini. Jenengan berhasil menaikkan gitu ya. Lewat live streaming. Bukan menaikkan, saya cuma memperkenalkan lewat live streaming waktu itu Facebook pertama ya. Facebook. Secara tidak langsung sekarang jadi ini Mas, jadi apa? Sambungan jenengan mulai dikenal lewat itu pertama ya, dari Facebook. Nah gini Mas, kan waktu itu jenengan live streaming. Kan saya nonton konten Queen itu di jenengan ada beberapa Mas. Itu berarti jeda setelah berapa tahun Mas di YouTube Merpati Kolong Indonesia itu? Kalau saya hampir setiap minggu ke sana sih. Oh dulu hampir setiap minggu? Hampir setiap minggu ke sana. Jadi saya ambil bijikan dari sana. Pertama live dulu lah, live dulu di sana biar meyakinkan kalau bahwa itu terah Queen asli kan seperti itu. Nah nanti saya bawa ke sini ya. Kalau enggak, kadang-kadang enggak saya bawa ke sini sih, burungnya masih di sana. Cuman sudah saya video, sudah saya foto dan lain-lain. Nanti kalau misalnya ada peminat yang beli deal, nah nanti baru saya lagi buat video kan, buat video terahnya itu, buat video dokumentasi aja sih. Dokumentasi. Dan sekarang Mas di kandang jenengan masih ada darah Queen? Kebetulan ada nih anak Queen. Anak Queen ada? Anak Queen ada satu. Nah saya kasih nama Panji ini. Oh itu burung baru berarti, burung muda? Anak Queen burung lama. Maksudnya yang burung tua. Oh yang jadi pacak apa gimana? Iya. Karena Queennya kan udah lama tewas juga. Ini anak Queen ya juga udah tua. Ini anak Queen Mas? Iya. Asli nih? Ini anak Queen asli berarti? Anak Queen ya asli. Ini ringnya ring PN, kalau anak Queen yang dulu itu PN. Berarti ini diinisialkan ke bapaknya ya? PN ya, PN 2011. Ini PN itu berarti artinya Queen 2011. Mungkin Queen ya, artinya Queen. Kalau larnya emang ini Mas, karakternya mirip? Beda sih ini. Oh lebih beda? Beda ya. Kalau ngeliat lar ini Mas, ini kan sudah super stabil ya? Ya. Lar Queen itu seperti apa Mas? Kalau panjang lagi. Oh larnya panjang? Larnya panjang. Panjang, terus bentuk daunnya? Daunnya ini kan lebar ya. Ini lebar, kalau Queen nggak begitu lebar banget. Cuman bentuk ujungnya gimana Mas? Ujung dari larnya itu? Mirip sih. Wah mirip, tetap masih bau-bau. Kuenya masih ada ya? Ini walaupun sampai itu udangnya nggak mirip, tapi ini masih lumayan ya? Masih kenceng ini. Masih ada bau-bau Queen ya? Tulangannya besar ya? Besar banget. Besar. Ini anakannya sudah ada lagi Mas yang ini? Sudah biasa lah, sold out. Apa sudah di sudah sold out semua kalau saya. Ini lagi lolos. Saya tuh dapat info tadi kan baru kesini jenengan. Ya. Katanya jenengan men-take over ulang bapaknya Saldo, betul? Iya. Boleh ditunjukkan burungnya Mas? Ini.